Tapi masih bisa sembuh kan, Dok? Kondisinya sudah sangat kritis, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bapak kalian sudah tidak ada. Tidak bisa terus-terus begini. Bapak sudah meninggal. Pasti rumah besar ini butuh biaya perawatan, pasti tidak sedikit harganya. Dan itu juga sawah di desa. Kalau dibiarkan begitu saja, pasti ujungnya jadi beban pajak. Betul tuh, Anda bilang ke Raka. Sudah saya cek harga di sini, lagi tinggi-tingginya bisa kita bagi 3. Terus bisa bantu modal butik pulang lagi serat. Jadi kalian kesini cuma untuk bahas ini. Tanah makam Bapak masih basah, Kak. Dan rumah ini satu-satunya tempat kita tumbuh. Dan sawah itu juga kebanggaan Bapak. Kamu jangan egois. Umur kamu masih muda. Kamu masih belum tahu betapa susahnya cari uang di kota. Realistis saja. Aku yang egois, selama ini aku yang tinggal di rumah sini, merawat Bapak, menyapi Bapak, bahkan saat jatuh pun aku yang nolongin. Kalian di mana? Kalian sibuk dengan urusan sendiri, dan sekarang datang-datang mau menjual rumah ini dan menjual sawah milik Bapak. Kami juga kirim uang setiap bulan untuk makan kalian di sini. Uang tidak bisa menggantikan kehadiran, Kak. Aku tidak setuju rumah dan sawah ini dijual, titik. Aku tetap ingin menjual rumah dan sawah milik Bapak. Ya, aku setuju dengan Kak Raka. Kalian benar-benar tidak punya hati. Bapak baru saja pergi. Dan kalian hanya memikirkan uang dan hanya uang saja yang ada di otak kalian. Jangan mulutmu ya. Hargai aku ini kakak paling tua. Aku yang paling tahu apa yang terbaik bagi keluarga ini. Rumah ini sudah tua. Kalau tidak dijual sekarang, pasti harganya akan jatuh. Benar saja, kamu masih kecil, belum ngerti aset rumah ini. Daripada sawah itu ditemui semak belukar, lebih baik jadi uang. Belukar, kalian sebut keringat Bapak semak belukar. Kalian tidak tahu betapa bahagianya Bapak saat panen. Meskipun hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu juga kebanggaan Bapak, Kak. Kalian mau menjual begitu saja. Cukup, intinya aku dan Dina kakakmu ini setuju untuk menjualnya. Kamu tidak punya pilihan. Aku juga punya pilihan untuk mempertahankan rumah ini. Apa kalian tidak malu? Tidak pada sebagainya yang berduka, kamu lagi masak. Nah, gimana otak kalian? Tapi ini masalah ekonomi, Bi. Diam kamu Raka, Bibi tidak mau mendengar alasan ekonomi. Kalian kesini untuk melayat atau menjadi penagih hutang. Bapak kalian tidak pernah mengajarkan kalian untuk menjadi serakah ini. Kamu punya hak, Bi. Hak-hak, kalian dengar tangisan ibu kalian. Selama Bibi masih bernapas, Bibi tidak akan membiarkan rumah ini menjadi ajang keributan. Duduk kalian semua sekarang. Raka dan Dina mengacuhkan perkataan sang bibi dan kembali ke kamar. 2 hari telah berlalu sejak perdebatan itu, namun mereka belum juga saling bertegur sapa. Gimana ya caranya agar mereka berdamai kembali? Raka, Dina, kemari. Raka, Dina, Bibi tahu kalau kehidupan di kota itu sangat keras. Tapi rumah ini dan sawah itu bukan sekadar tanah dan bangunan. Tapi di setiap jengkal sawah itu ada doa bapak kalian agar anak-anaknya tidak kelaparan. Jika kalian menjualnya, kalian sama saja menjual harga diri bapak kalian. Kalian bertiga bersaudara. Bapak tidak memberikan warisan agar kalian tidak saling membenci. Dek, sini dek. Selamat siang semuanya. Mohon maaf bila kedatangan saya mengganggu. Saya adalah Anwar, pengacara yang dipercaya oleh almarhum bapak kalian untuk mengurus segala urusan hukum dan wasiat dari beliau. Baik, saya akan membacakan poin-poin utama mengenai warisan dari bapak kalian. Yang pertama,
rumah ini akan jatuh ke tangan ibu kalian selama beliau masih hidup. Tidak ada seorang anak pun yang boleh menjual rumah ini tanpa izin tertulis dari ibunya. Kemudian yang kedua, bapak kalian membagi sawah menjadi 3 bagian yang sama luasnya untuk Raka, Dina, dan Zea. Namun ada syarat mutlaknya, sawah itu tidak boleh dijual sampai 10 tahun ke depan. 10 tahun? Tapi Pak Anwar, ini adalah perlindungan yang dibuat oleh bapakmu, Mas Raka. Beliau juga mendapatkan poin khusus. Hak kelola sawah milik Raka dan Dina akan dikelola oleh Zea, karena hanya Zea yang mengerti cara menggarapnya. Raka dan Dina hanya akan menerima hasil dari sawah sebagai pendapatan pasif untuk kalian. Jadi kami tidak bisa mendapatkan uang ini sekarang. Tidak bisa Mbak Dina, dan poin terakhir Bapak menulis, harta ini kutinggalkan bukan untuk memisahkan kalian, melainkan agar kalian memiliki alasan untuk berkumpul kembali di rumah ini dan bertemu satu sama lain setiap musim panen telah tiba. Dengar itu, Bapak ingin kalian untuk terus terikat. Beliau tahu kalau kalian pegang uang banyak sekarang, mungkin kalian tidak akan kembali ke rumah ini. Zea, maafkan kakak. Kakak terlalu buta karena uang. Pak Anwar benar. Bapak ingin kita tetap bersaudara. Tolong jaga sawah itu. Kakak berjanji akan lebih sering pulang untuk membantumu, meski hanya dari jauh.